Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, perkenalkan saya Angin Nadira selaku moderator dan dua rekan saya Muhammad Izul Islam Al-Qurosai dan saya Nita Puspitaningrum. Di sini kami akan menyampaikan materi terkait teori belajar kognitif sosial. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja materi yang pertama akan disampaikan oleh saudara Muhammad Izul Islam. Izinkan saya untuk mempersilahkan. Oke. Berikut adalah sebuah video dari eksperimen Albert Bandura. Ada sebuah model, yaitu seorang laki-laki dewasa yang melakukan tindakan melempar boneka, kemudian menendang boneka, dan juga dia memukul boneka. Di mana ada seorang anak, dia mengamati apa yang dilakukan oleh orang dewasa tersebut ketika orang dewasa tersebut memukul. Nah, seorang anak dapat meniru apa yang telah dilakukan oleh seorang model tadi, yaitu orang dewasa yang melakukan tindakan yang telah saya sebutkan. Kemudian ini adalah pokok-pokok pemikiran dari teori Albert Bandura tentang observational learning atau teori sosial kognitif. Yang pertama adalah observational learning. Bandura mengatakan bahwa pembelajaran itu tidak hanya terjadi perubahan tingkah laku, tetapi lebih kepada pengamatan apa yang diamati oleh sebuah subjek, dalam hal ini peserta didik. Kemudian yang kedua adalah self-efficacy, yaitu tentang keyakinan diri, hubungannya dengan motivasi peserta didik yang berasal dari dalam dirinya. Kemudian yang ketiga adalah dari teori Albert Bandura, bahwa belajar itu bukan hanya tentang perubahan tingkah laku sebagai outputnya, namun juga ada pengaruh yang lebih besar, yaitu faktor lingkungan sosial, di mana juga ada pengaruh dari proses kognitif yang meliputi pemikiran, kemudian ide, konsep, dan juga pertimbangan baik dan buruk menurut persepsi orang yang akan meniru. Kemudian yang keempat adalah unsur pembelajaran utama adalah peniruan modeling yang awalnya melakukan sebuah pengamatan atau observasi. Berikut adalah konsep segitiga Bandura, biasa disebut sebagai determinasi resiprokal atau determinasi atau hubungan timbal balik, yaitu pendekatan yang menjelaskan tentang interaksi atau hubungan timbal balik di antara ketiga komponen, yaitu behavior, tingkah laku, kemudian environmental atau lingkungan, kemudian personal factor, hubungannya kognitif, afektif, dan juga biological event. Ketiga komponen tersebut tidak harus memiliki pengaruh yang sama. Bisa jadi dalam suatu waktu behavior atau tingkah laku memiliki pengaruh yang lebih besar daripada environmental dan juga personal factor. Begitu juga sebaliknya, bisa jadi pengaruh yang lebih kuat itu datang dari lingkungan atau environmental, atau bisa juga dari personal factor. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Nita. Izinkan saya untuk mempersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dari observational learning. Ada dua, berdasarkan ada tidaknya penguatan atau pelemahan, yaitu yang pertama vicarious conditioning dan peniruan atau modeling. Dalam bahasa Inggris, vicarious itu adalah memposisikan diri kita ada pada orang lain, posisi orang lain. Sedangkan conditioning itu adalah pengkondisian, di mana pengkondisian ini bisa berupa reward atau pujian, atau hadiah dan segala macam. Kemudian punishment, yaitu hukuman. Sedangkan untuk peniruan atau modeling itu, pengamatnya meniru seseorang atau teman sebayanya tanpa ada penguatan ataupun
pelemahan pada apa yang diamati pada orang tersebut. Misalnya dia hanya ingin meniru supaya dia terlihat dewasa atau terlihat pintar di hadapan orang lain. Contoh dari vicarious conditioning ini bisa dilihat dari eksperimen Albert Bandura, di mana pada gambar sebelah kiri, seseorang yang memberikan perlakuan kasar pada boneka Bubu yang terkenal oleh eksperimen Albert Bandura itu, orang dewasa tersebut diberikan pujian berupa salaman itu dan diamati oleh anak di sekitarnya dengan tujuan untuk memberikan penguatan. Tapi rupanya eksperimen tersebut memberikan efek yang tidak signifikan pada anak yang mengamati bahwa itu adalah perbuatan yang terpuji. Sedangkan di sebelah kanan, yaitu orang dewasanya diberi hukuman atau teguran oleh orang yang lebih dewasa lagi, sehingga anak-anak tersebut merasa bahwa itu adalah perbuatan yang tidak terpuji, dan itu memberikan efek yang signifikan terhadap anak-anak, terutama untuk anak-anak perempuan. Dan ini juga bisa dicontohkan dalam pembelajaran, misalnya jika ada seseorang anak yang sering bergurau di kelas, maka guru bisa menegur anak tersebut sehingga anak-anak lain akan secara otomatis refleks berhenti tertawa karena merasa bahwa itu adalah perbuatan yang tidak baik, dan akhirnya kebiasaan yang tidak baik tersebut akan dilemahkan atau diredam. Untuk contoh yang modeling, misalnya jika seorang anak melihat ibunya biasa menyikat gigi di pagi hari, kemudian si anak akan memiliki inisiatif untuk mengambil sikat gigi tersebut di kamar mandi dan meniru apa yang dilakukan oleh ibunya tersebut dengan harapan dia akan mendapatkan pujian. Ini juga bisa dicontohkan semisal kita berada di dalam kelas, guru setelah melakukan pembelajaran dengan menulis di papan whiteboard misalnya, kemudian guru setelah itu menghapus tulisan di papan tulis tersebut, sehingga anak akan merasa bahwa kebiasaan guru tersebut adalah kebiasaan yang baik, kebiasaan yang perlu dicontoh, sehingga tanpa diberi apa-apa oleh guru tersebut, jika anak tersebut setelah menggunakan papan tulis akan menghapus tulisan tersebut. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Lalu bagaimana observation learning ini sendiri terjadi atau indikator tercapainya teori kognitif sosial menurut Bandura? Ada 4 elemen. Yang pertama yakni atensi atau perhatian. Di sini anak dituntut untuk mengembangkan kognitif juga kemampuan perseptualnya sehingga anak dapat memberikan perhatian atau fokus kepada model yang akan ditiru. Contohnya guru yang sedang mendemonstrasikan penggunaan alat praktikum di kelas. Guru harus memastikan bahwa anak memberikan perhatiannya secara penuh kepada guru tersebut. Selanjutnya yakni retensi atau mengingat. Ketika anak sudah mengamati dan memberikan perhatiannya, tentu saja anak akan melihat perilaku yang sama yang dilakukan oleh model yang lain, sehingga terjadilah penyimpanan memori atau mengingat perilaku tersebut. Contoh misalnya guru meminta salah satu siswa untuk mencoba menggunakan alat praktikum, sehingga siswa yang lain akan mengingat perilaku yang pertama kali dilakukan oleh model guru tersebut dan juga siswa temannya yang disuruh maju. Yang ketiga adalah produksi, di mana setelah siswa itu memberikan perhatian dan juga mengingat, kemudian akan melakukan atau memproduksi tingkah lakunya sesuai dengan model yang ditiru. Nah, di sini siswa akan menunjukkan kemampuan motor. Dan yang terakhir adalah dorongan atau motivasi. Tentunya setelah siswa memperhatikan, mengingat, dan juga melakukan, harus ada dorongan yang kuat atau kemauan yang kuat, sehingga perilaku yang terbentuk akan maksimal. Nah, bagaimana sekarang jika salah satu dari keempat elemen ini tidak tercapai? Maka menurut Bandura akan terjadi kekacauan. Contohnya saja ketika balap liar, anak-anak yang menyukai pembalap
dan mengidolakan seorang tokoh pembalap, maka dia akan memberikan perhatian khusus kepada idolanya tersebut. Nah, namun ketika anak tersebut menghilangkan proses retensi atau tidak mengingat langsung pada proses produksi, yakni tindakan melakukan balapan dan di jalan raya karena adanya kemauan atau meniru dari yang tokoh yang diidolakan, maka hal tersebut akan berdampak negatif pada dirinya sendiri maupun lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, ketika retensi itu diikutkan, anak tersebut akan mengingat bahwa pembalap hanya melakukan profesinya di sirkuit, bukan di jalan raya, seperti itu. Selanjutnya, kemungkinan hasil pembelajaran dari teori kognitif sosial Bandura sendiri, yang pertama yakni mengajarkan perilaku baru tentunya, yang kedua pemantapan perilaku yang telah dipelajari, dan yang ketiga penguatan perilaku yang mendukung dan peredaman perilaku yang menghambat, dan keempat pengarahan perhatian dan juga menimbulkan emosi. Baik, ini ada pertanyaan dari kelompok 3. Menurut Bandura, teori belajar sosial mengakomodasi kemampuan kognitif manusia dalam berpikir dan belajar melalui pengamatan sosial. Bagaimana cara menggunakan teori ini pada realita bahwa kemampuan kognitif setiap siswa itu berbeda-beda? Kalau menurut pendapatku ya teman-teman, sebenarnya kemampuan kognitif manusia ini yang diujikan atau yang diterapkan dari teori belajar sosial kognitif ini bisa diterapkan pada PAUD dan SD terutama baniknya, karena mereka ini adalah memiliki tingkat kognitif yang lebih rendah, sehingga lebih mudah untuk meniru dan lebih mudah untuk memberikan hasil sebuah perilaku yang diharapkan. Kalau menurut kalian gimana? Izin. Setuju dengan pendapat saudari Nita. Saya ingin menambahkan contohnya saja ketika siswa itu diberi contoh sesama siswa. Misalnya ada siswa yang memiliki motivasi belajar rendah, kemudian diberikan contoh dengan siswa yang juga memiliki kemampuan kognitif yang rendah, namun dia tetap ingin terus berusaha untuk belajar sehingga dapat meningkatkan potensinya itu sendiri. Dan itu lebih efektif untuk dijadikan acuan dari teori kognitif sosial. Mungkin ada tambahan pendapat dari saudara Izin? Terima kasih saudara Ainin. Saya setuju dari kedua pendapat teman saya. Di sini saya mau menambahkan bahwa guru ini bukan hanya sebagai pengajar, artinya transfer of knowledge, tapi juga sebagai pendidik, transfer of value atau nilai, kemudian sebagai penuntun dan fasilitator. Artinya kita harus tahu bahwa setiap peserta didik memiliki kemampuan, kemudian minat dan bakat yang berbeda, dalam artian unik. Nah, di sini guru harus bisa menjadi fasilitator, memfasilitasi, memberikan suatu kondisi atau keadaan yang mampu mengembangkan potensi dan kemampuan dari peserta didik agar mampu berkembang dan tumbuh menjadi apa yang diinginkan. Sekian penyampaian materi dari kelompok 6, semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah perkataan maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.